bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itulah yang menjadi pegangan hidup saya dalam menjalani panggilan ini. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Salve, perkenalkan, saya Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY. Saya berasal dari Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti, dan saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak saya Adri, yang kedua Suster Maria Serapin FCH, saya ketiga, dan adik saya Mendiang Seto. Saya dilahirkan dari pasangan Bapak Yohanes Leonardus Harsanto dan Ibu Maria Suleh Prihatin. Saya sudah tertarik menjadi seorang imam dari balita melalui perjumpaan saya dengan Pastor Van Kampen SCY. Dan kemudian motivasi itu semakin dimurnikan. Saya merasa bahwa Allah sungguh begitu mencintai saya dan sangat mencintai saya. Dan saya tergerak untuk menanggapi cinta kasih itu. Saya merasa bahwa panggilan hidup bakti adalah cara yang paling efektif untuk menanggapi cinta kasih Allah itu. Maka dalam tabisan ini saya mengusung tema dari Kitab Suci 2 Korintus bab 5 ayat 14 yang berisi kasih Kristus menguasai kami. Caritas Christi Urget Nos. Untuk itu saya mohon doakan saya agar menjadi imam yang baik, imam untuk umat. Tuhan memberkati. Shalom. Perkenalkan, nama saya Diakon Isidorus Brianbowo Pangestu SCY. Saya berasal dari Paroki Santo Andreas Mesuji, Keuskupan Tanjung Karang. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Ayah saya ialah Thomas Suratman dan ibu saya ialah Christina Awi. Keinginan menjadi imam berawal dari adik yang bermain misa-misaan. Lalu orang tua bangga dengan adik saya. Di dalam hati saya, dia cuma main misa-misaan. Besok saya akan misa beneran. Dan dalam perjalanan panggilan inilah saya menyadari kasih Tuhan itu seperti Bapa yang mendidik saya. Oleh karena itu, ayat motivasi saya ialah seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku akan mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 9. Dan karena kasih inilah yang sungguh besar mendorong saya untuk membagikan kepada banyak orang. Semoga
Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengutus putramu, Sang Imam Agung Abadi, menjadi penebus kami. Dan Engkau berkenan memanggil dan memilih saudara-saudara kami ini untuk melayani umat-Mu sebagai diakon dan imam. Limpahkanlah rahmat-Mu agar mereka setia dalam menghayati dan melakukan jabatan mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat Korintus. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Biarlah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami.
Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku,
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon, dipersilakan tampil ke depan. Frater Franciscus Dedi Saputra SCY. Frater Alexander Bayu Putra Pratama SCY. Saya hadir. Bapak Uskup, atas nama seluruh umat beriman, kami mohon agar Bapak Uskup mentahbiskan saudara-saudari kami ini menjadi diakon. Apakah saudara-saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka, saudara-saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara ini untuk ditahbiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Saudara yang akan ditahbiskan menjadi imam, dipersilakan tampil ke depan. Diakon Stanislaus Kosta Bima Dwi Atmaja. Diakon Andreas Suko Ari Wasono SCY. Diakon Daniel Depan Pratama. Diakon Albertus Franz Joseph Kriswantoko SCY. Diakon Agustinus Dwi Handono SCY. Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY. Diakon Isidorus Brian Bowo Pangestu SCY. Diakon Cornelius Maruli Windian Raswata SCY. Bapak Uskup yang kami hormati,
Atas nama seluruh umat beriman, kami mohon agar para saudara kami ini ditahbiskan menjadi imam. Apakah para saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenalnya, saudara-saudara ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara ini untuk ditahbiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Caritas Christi Urget Nos. Kasih Kristus gerakkan kami. Soal gerak-bergerak ini ada penelitian yang sangat valid. Konon nelayan Jepang menemukan cara bagus untuk membuat ikan tangkapannya tetap segar ketika sampai di pantai dan tetap laku di pasaran. Caranya bukan membekukan ikan-ikan itu dengan es batu, tetapi justru memasukkan ikan-ikan itu ke dalam kolam besar dan memasukkan juga hiu kecil ke dalamnya. Ikan hiu kecil itu adalah untuk memaksa ikan itu tetap bergerak, berlarian karena takut dimangsa hiu itu. Tentu ada yang sempat dimangsa, tetapi hanya beberapa ekor, itu pun yang kecil-kecil. Yang lain karena terus bergerak sampai di pantai, mereka tetap hidup dan segar. Terkadang dalam kehidupan kita memerlukan hiu-hiu kecil agar kita selalu terus bergerak, tidak pasif, tidak mandek, tetapi aktif, kreatif, berpikir terus mencari terobosan untuk solusi berbagai kendala dalam kehidupan. Pasif atau diam, apalagi putus asa, hakikatnya layu sebelum berkembang, mati suri, atau bahkan mati betulan. Zona nyaman seringkali menina-bobokkan. Kita jadi terlena, lupa daratan, budi dan pekerti kita menjadi tumpul. Kemapanan membuat manusia menjadi sombong, menjadi kepala, menjadi hati, dan sering merendah martabat orang lain. Bukan berarti bahwa kita harus cari masalah dalam hidup kita. Masalah selalu ada. Pribadi, keluarga, maupun komunitas bersama selalu ada masalah di dalamnya. Pemikiran, ide-ide, gaya hidup, dan mimpi-mimpi ke depan. Mari kita sikapi bahwa segalanya itu dan demi kebersamaan kita hadapi dengan cara yang baik. Hadirnya sebuah dalam kehidupan kita justru seperti hadirnya hiu dalam kolam tadi, seperti hadirnya garam dalam sayuran. Hidup menjadi penuh rasa, penuh dinamika untuk menikmati dan bukan hambar yang membuat semua anggotanya pasif atau bodoh dan plonga-plongo.
Oleh sebab itu, syukurilah jika ada hiu-hiu kecil dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh, apalagi sampai dan putus asa. Karena suatu saat hiu kecil itu akan menjadikan kita mempunyai status yang lebih hidup, lebih greget, lebih dewasa, lebih matang, bermartabat. Yesus tahu tidak ada manusia yang sempurna, maka sebelum memilih para rasulnya, dan juga ketika memilih kita, saya yakini seperti itu, dia berdoa. Dan doanya bukan hanya sebentar. Dia bahkan berdoa semalam suntuk untuk memastikan bahwa ke-12 yang dia pilih itu adalah orang-orang yang mau mengikuti sungguh dimanapun dia pergi. Dia pastilah pertimbangkan sebaik-baiknya. Mungkin dia bahkan berada dalam dilema mendalam, siapa akan dia tentukan untuk menjadi tim suksesnya itu. Karena itu dia berdoa, dan sekali lagi dia berdoa bukan hanya 1 jam, 2 jam, dia berdoa bahkan semalam suntuk. Dia memasukkan Yudas dalam kelompok 12 rasul. Dia tahu siapa Yudas, seperti dia tahu juga siapa Matius dan siapa Nathanael. Itu adalah duri-duri yang akan dijadikan hiu-hiu kecil dalam kolam para muridnya. Para murid itu tidak tahu, kebanyakan bukan orang-orang, kita tahu bahwa kebanyakan bukan orang-orang yang hebat bergelar doktor, ahli ini dan itu. Bukan ahli Taurat dan bukan ahli hukum Yahudi yang hafal penjabaran Dekalog menjadi 613 poin utama. Mereka adalah orang-orang sederhana yang diandalkan dan diandaikan masih polos, yang dalam hati terdalamnya masih mempunyai kerinduan untuk hidup rukun, penuh damai dalam persaudaraan yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh ketamakan materi dan kemuliaan fana duniawi, yang tanpa a priori pada pihak lain dengan pandangan negatif, juga tanpa kecenderungan pandang bulu menghakimi dengan teori yang didapat dari bangku kuliah, textbook, atau dari guru-guru palsu, dan atau dari berita hoax dari medsos. Doa semalam suntuk, berzikir, tahajud, patutlah kita contoh dari Yesus. Kalau kita berada dalam dilema atau dalam situasi sulit, mengandalkan hanya Allah. Mereka dipanggil untuk menyertai Dia. Ingat, ternyata Putra Allah membutuhkan manusia. Sama seperti Allah, Dia tidak akan bahagia hidup sendiri di surga. Maka Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah ingin hidup bahagia dalam komunitas dengan makhluk yang oleh pemazmur disebut dengan hampir setara dengan Allah, yang dimahkotai dengan semarak dan kemuliaan, ialah manusia. Selain itu, mereka dipanggil untuk menjadi tim khusus, tim sukses Allah dalam mewartakan kerahiman Allah kepada manusia. Kita seperti para rasul dipanggil juga untuk berpartisipasi aktif, ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dalam Markus 3 ayat 14, mereka diutus untuk menyertai Dia dan untuk memberitakan Injil. Ini artinya mereka dipilih untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Dengan dan dalam segala kerendahan hati, Yesus menjadikan para muridnya dan orang-orang yang dipilihnya
sahabatnya. Orang yang dijadikan setara, semartabat, sama mulianya dengan dia. Yesus tidak bahagia tanpa manusia. Tanpa manusia ada sesuatu yang kosong, yang hambar dalam kehidupan Allah sampai manusia terakhir diselamatkan. Sebab dia tidak menghendaki seorang pun hilang. Karena kita bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabatnya, yang berarti semartabat dengan dia. Maka tak seorang pun dari kita boleh minder berhadapan dengan kekuatan apapun. Banggalah menjadi sahabat-sahabat Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka lebih jauh beranilah hidup benar, beranilah hidup jujur, adil, beranilah melawan dan menyembuhkan penyakit yang menggerogoti masyarakat kita. Beranilah menjadi pelaku-pelaku cinta kasih, perdamaian dan kerukunan, dan persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan orang. Yesus juga memanggil kita untuk menjadi rasul-rasulnya, rasul, apostolos, utusan, duta. Duta besar mempunyai hak prerogatif dan kekebalan hukum. Dia representasi kehadiran negaranya. Para rasul dan kita adalah duta-duta Kristus. Orang Kristiani mempunyai hak prerogatif sebagai anak-anak Allah dalam Kristus, anak sulungnya. Jika duta besar itu mewakili negaranya, kehadiran kita mewakili Yesus. Maka sikap, pikiran, kata, dan tingkah laku kita hendaknya seperti dia yang mengutus kita. Jika Kristus diutus agar tak seorang pun hilang, kita diutus agar menjadi sakramen keselamatan bagi semua ciptaan. Sakramen, tanda, sarana, rambu-rambu, penunjuk arah yang jelas agar orang tidak bingung, apalagi kesasar dan salah jalan. Rambu-rambu penunjuk arah yang jelas, yang seperti Kristus, adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Predikat Kristus itu adalah juga predikat kita. Jadi panggilan kita dan orang Kristen adalah hidup benar, adil, dan jujur. Lurus, tanpa kata tetapi, tanpa alasan membela diri, tanpa melawan, tanpa curang, main belakang. Yesus itu sehati sepikir dengan Bapa, dalam kasih tanpa pamrih, tanpa batas, tanpa membedakan orang, tanpa diskriminasi. Satu kesatuan tak terpisahkan dengan Bapa. Maka siapapun yang tidak satu kesatuan dengan sesamanya, tidak bisa hidup rukun dengan orang lain, selalu membuat masalah, dinasihati sampai entek amek kurang golek, dan tidak mau bertobat, pun kalau sudah senior, ya silakan. Umat saja tidak boleh bertengkar. Maka Romo kok bertengkar? Romo kok tidak rukun hanya dengan satu orang di anggota komunitasnya, di paroki? Maaf, moga-moga tidak ada yang begitu di tempat kita untuk selanjutnya. Tapi kalau ada yang menjadi Yudas, di antara 10 ini pastilah tidak ada. Hanya 10, bukan 12. Maka Yudasnya pastilah sudah pergi.
Kalau di antara kita ada yang menjadi Yudas, sebaiknya pergilah sebelum diusir. Ikan hiu itu dalam cerita bukan selamanya berada di kolam, dicampur dengan ikan-ikan yang lain. Kalau untuk selamanya, ikan tangkapan itu akan habis. Hiu yang semakin besar. Kita ingat para rasul itu dari berbagai golongan yang ternyata terpadu mengagumkan Petrus dan Andreas. Nelayan biasa, Yakobus dan Yohanes juga nelayan, tapi bukan buruh. Mereka anaknya Zebedeus, toke, pemasuk kebutuhan lauk istana. Bapaknya mungkin seperti menteri kelautan. Karena itu Yakobus dan Yohanes merasa anak orang kaya, punya sifat berangasan, merendahkan orang lain. Aku harus jadi menteri, duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dari presiden yang adalah Yesus. Masih lagi ketika berhadapan dengan orang Samaria yang bandel, turunkan saja api dari langit, biar bakar habis mereka. Zaman sekarang ini pastilah provokator, tukang demo di garis depan. Mungkin juga yang selalu mengkafir-kafirkan orang, menjelek-jelekkan orang. Matius itu pemungut cukai, petugas pajak yang di Indonesia lekat dengan predikat koruptor. Nathanael dan atau Bartolomeus, seorang petani tetapi juga mistikus yang gemar belajar, bermeditasi di bawah pohon ara. Maka Yesus menjulukinya tak ada kepalsuan di dalamnya. Thomas, orang Batak mengatakan si jogal itu, keras kepala dan sering asal jeplak, nyinyir. Umat kita pasti ada yang seperti itu. Di paroki manapun, di desa apalagi di kota. Thomas itu selain tukang nyinyir, bisa juga disebut oposisi. Petrus omong serius, dia bilang Belgedes. Aku sudah melihat Tuhan. Kalau aku belum memasukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Belgedes saja yang kamu bilang. Yudas, orang Selot, pejuang melawan penjajah yang sangat militan, gerakannya bawah tanah, dia dan kelompoknya tak segan membunuh orang yang berseberangan dengan pemikiran dan perjuangannya. Untuk dia, darah orang lain halal. Dan Yudas Iskariot, bendahara kelompok 12, adalah pencuri yang seharusnya menyantuni orang miskin, malah mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia bukan hanya koruptor, tapi juga kleptomani, suka nguntet. Ke-12 orang pilihan Yesus adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang terkenal, bukan orang kaya raya, bukan orang yang berpengaruh. Mereka juga tidak mempunyai pendidikan khusus. Kebanyakan mereka hanya rakyat jelata. Tetapi mereka dijadikan sakramen dalam arti yang sebenarnya oleh Yesus, tanda dan sarana kehadiran Allah. Bukan diri dan bukan kemampuan mereka yang harus diandalkan, melainkan kekuatan Yesus. Mereka menghadirkan keselamatan dan keilahian Yesus. Melalui mereka, Yesuslah yang berkarya. Maka para murid Yesus, sesukses apapun, tidak pernah boleh membanggakan diri, tidak boleh sombong,
tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain, apalagi sampai berebut jabatan. Sangat masuk akal bahwa Yesus harus berdoa dan berdoa semalam suntuk sebelum memilih mereka. Dia pastilah berdiskusi dengan Bapaknya mengenai berbagai karakter orang-orang pilihannya, mengenai program hidupnya, dan mengenai bagaimana orang-orang ini agar dapat menjadi tim kampanye yang solid. Hanya dalam kesatuan dengan pribadi Yesus dan dengan Allah, dengan mimpi-mimpi dan harapannya mengenai keselamatan, semua itu dapat bersatu. Dalam lubuk hati setiap manusia sesungguhnya merindukan kebaikan. Di sini kita bisa belajar dari Yesus bagaimana juga menjadi manajer yang baik, menanamkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjadi baik, menyadarkan dan menyatukan manusia untuk memikirkan bonum communo, untuk kebaikan bersama. Yesus sejak awal juga mendirikan sekolah. 12 murid, 12 rasul itu disebut murid. Para pengikutnya adalah murid-murid dari sekolah dia. Kata murid berarti seorang pelajar. Dalam iman kita, kita menyebut Yesus guru dan Tuhan. Gereja kita adalah sekolah kita dan akan menjadi alma mater kita. Jika hidup kita tidak baik, kita akan menyusahkan guru kita dan pastilah juga akan membuat nama sekolah kita, yaitu gereja, tidak baik. Maka marilah kita turut ambil bagian menjaga nama baik guru kita, sekolah kita, alma mater kita. Marilah kita menjadi murid-murid dari Yesus Sang Guru dan kemudian akan menjadi alumni yang baik. Marilah kita juga menolong murid-murid yang baru di sekolah kita, anak-anak dari gereja kita, generasi junior kita, untuk menjadi manusia-manusia berbudi pekerti yang baik dan mulia. Pengikut Yesus sepanjang hidupnya harus menjadi pelajar dari Yesus Sang Guru. Seorang Kristiani sejati seluruh hidupnya harus digunakan untuk semakin mendekatkan diri, menyerap seluruh hidup Yesus, pribadinya, kehendaknya, jalan pikirannya, mimpinya, dan harapannya. Sedemikian sehingga semakin hari kita semakin mengenal dan menyerupai Dia menjadi seperti kita. Para Romo, janganlah mandek, jangan puas diri, jangan mengenal lelah, apalagi berhenti. Bersatulah dengan solid dan kompak, bersaudara dengan jujur dan tanpa pamrih. Teruslah bergerak, berkarya dengan gesit, kreatif, inovatif, menghidupi panggilan bukan dengan terpaksa, melainkan dengan penuh sukacita. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, kata Yesus. Dan Dia akan melengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan dalam karya kita menjadi tangan kanan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudaraku, dengan penuh kebebasan, saudara-saudara memutuskan untuk tabisan diakon. Saudara-saudara menghayatinya dengan melaksanakan tugas itu dalam selibat. Selibat merupakan tanda dan pendorong kasih pastoral serta sumber khusus kesuburan rohani dunia. Karena terdorong oleh kasih yang tulus ikhlas terhadap Kristus yang ingin hidup dengan penuh penyerahan yang sempurna dalam selibat, saudara-saudara mempersembahkan diri kepada Kristus dengan cara baru dan luhur, dengan hati yang tak terbagi. Saudara-saudara akan lebih mudah mengikuti Kristus, mengabdi Allah serta sesama. Bersediakah saudara-saudara memelihara dan memperkembangkan semangat doa yang sesuai dengan cara hidup saudara-saudara, dan dengan semangat ini melaksanakan dengan setia ibadat harian sesuai dengan kedudukan saudara-saudara atas nama gereja, bahkan atas nama seluruh dunia? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya akan saudara-saudara terimakan kepada umat? Dengan bantuan Allah, saya bersedia. Frater Franciscus Dedi Saputra SI dan Frater Alexander Bayu Putra Pratama SI. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskup diosesan dan pimpinan tarekat Anda dan para penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya juga. Saudara-saudaraku, sebelum saudara-saudara ditabiskan menjadi imam, nyatakanlah kesediaan saudara-saudara untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan saudara laksanakan. Bersediakah saudara-saudara melaksanakan tugas sebagai imam dengan cermat dan setia, bekerja sama dengan para uskup untuk menggembalakan umat Allah di bawah pimpinan Roh Kudus? Bersediakah saudara-saudara merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia, sesuai dengan tradisi gereja, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Bersediakah saudara-saudara melayani sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana, memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara-saudara makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Diakon Daniel Depan Pratama dan Diakon Stanislaus Kotska Bima Wiatmaja, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Diakon Andreas Suko Ari Wasono SIY, Diakon Albertus Franz Yosef Kriswantoko SIY, Diakon Gregorius Wirdiawan Mubin SIY, Diakon Cornelius Maruli Windyan Raswata SIY, Diakon Isidorus Brian Bowo Pangestu SIY, dan Diakon Agustinus Wihandono SIY.
berjanjikah Anda untuk hormat dan taat kepada uskup diosesan dan kepada pimpinan tarekat Anda dan para penggantinya? Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara-saudara berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih umat Allah yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa supaya menganugerahkan karunia surgawinya dengan berlimpah kepada mereka yang telah dipilihnya untuk jabatan diakon dan imam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat kudus Allah, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, para bapa bangsa dan para nabi, Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes dan Yakobus, Santo Andreas dan para rasul, Santa Maria Magdalena, Santo Markus dan Lukas, para murid Kristus, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Vincentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, para martir kudus, Santo Gregorius Agung, Santo Agustinus, para bapa gereja yang kudus, Santo Benediktus, Santo Fransiskus dan Dominikus,
Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santo Alexander, Santo Stanislaus Kotska, Santo Cornelius, Santo Isidorus, Santo Andreas, Santo Albertus,
Kristus, kabulkan harapan kami. Tuhan Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan berkenanlah mendampingi kami dengan bantuan-Mu dalam melaksanakan tugas kami. Dan kuduskanlah dengan berkat-Mu mereka yang menurut penilaian dan keyakinan kami layak untuk dibaktikan bagi pelayanan suci. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah pemberi jabatan, Engkaulah pemberi juga tugas pelayanan. Engkau tetap abadi. Seluruh bumi Kau baharui melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu, segala sesuatu Kau atur, Kau siapkan, dan Kau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Kau tumbuhkan dan Kau bangun menjadi kenisah yang baru. Gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat dan kesempurnaan, dengan anggota yang beraneka karunia untuk melayani seluruh tubuh dalam kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan suci, demi kemuliaan nama-Mu, Engkau pernah memilih putra-putra Lewi untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di Kenisah, dan kepada mereka Kau limpahkan rahmat sebagai warisan yang tak teralihkan. Dalam gereja purba, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu mereka dalam
kuasa dan kekal, pencipta martabat manusia dan pembagi segala rahmat. Melalui Dikau segala sesuatu dikembangkan, melalui Dikau segala sesuatu dikokohkan, dan untuk mengusahakan imamat umum dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menentukan di tengah bangsamu pelayan-pelayan Kristus Putramu dalam berbagai tingkatan imamat. Pada masa perjanjian lama Kau kembangkan berbagai jabatan dengan cara ilahi, sehingga setelah mengangkat Musa dan Harun yang untuk memimpin dan menguduskan orang pilihan-Mu, Engkau memilih orang-orang berikut dalam berbagai tingkatan martabat imamat untuk bergabung dan menolong dalam karya mereka. Demikian pula di padang gurun Engkau menanamkan keluhuran Musa ke dalam budi 70 orang bijak. Dengan bantuan mereka, Ia telah memimpin umat-Mu dengan lebih mudah. Dengan cara yang sama, Kau curahkan ke atas putra-putra Harun kuasa berlimpah dari bapa mereka untuk mempersembahkan kurban di bait suci sebagai bayangan karunia-karunia yang akan datang sesuai hukum imamat. Bapa yang kudus, pada masa ini Engkau telah mengutus putramu ke dunia, yakni Yesus Kristus, Rasul dan Imam Agung yang kami akui, dengan pengantaraan Roh Kudus yang mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban tanpa noda, dan membuat para rasulnya mengambil bagian dalam perutusannya setelah mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kepada mereka Engkau telah menambahkan pembantu-pembantu untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan di seluruh dunia. Sekarang juga Tuhan, kami mohon sudilah menyediakan bagi kami yang lemah ini penolong-penolong yang kami butuhkan sebagai rasul dan imam untuk melayani kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam diri mereka roh kekudusan. Semoga mereka memangku martabat imamat dalam tingkat kedua yang mereka terima dari Dikau Allah. Dan semoga melalui teladan hidupnya, mereka menanamkan cara hidup yang benar. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang baik dalam pelayanan kami, sehingga oleh pewartaan mereka dan didukung oleh rahmat Roh Kudus, sabda Injil berbuah dalam hati manusia dan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Semoga bersama kami mereka menjadi penjaga misteri-misteri yang setia, misteri-misteri-Mu yang setia, supaya umat-Mu diperbaharui melalui pembaptisan, kelahiran baru, dan disegarkan dari altar-Mu, supaya juga orang-orang berdosa diperdamaikan kembali dan orang-orang sakit dihibur. Tuhan, semoga mereka bersatu dengan kami dalam memohon belas kasih-Mu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Semoga seluruh bangsa setelah digabungkan dalam Kristus dalam satu umat-Mu diantar kepada kesempurnaan dalam kerajaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
agar Engkau dapat memutuskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat memutuskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga
Bapak, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, roti dan anggur ini kami persembahkan kepadamu sebagai lambang penyerahan diri kami kepadamu. Engkaulah yang menghendaki pelayanan para diakon di tengah umatmu, dan engkau pula lah yang menghendaki para imam melayani altar dan menggembalakan umatmu. Terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah pengabdian para pelayan umatmu ini, sehingga membawa buah melimpah bagi seluruh umatmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusanmu yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya dengan upacara penumpangan tangan. Ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umat Allah. Atas nama Kristus, mereka meneruskan kurban untuk menghidangkan perjamuan Paskah bagi putera-puterimu. Dengan cinta kasih, mereka membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka menyerahkan hidup mereka bagimu dan demi keselamatan saudara-saudarinya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji-Mu ya Tuhan dengan bersorak-sorai sambil bernyanyi. Amin.
kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus Aloysius. Ingatlah juga akan hamba-hamba yang hari ini Engkau jadi diakon dan imam untuk gereja-Mu, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi hidup damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah dalam Dikau Putra Tunggalnya. Kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Bacakan yang
Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Christi Ulget Nos, kasih Kristus menyegarkan, menggerakkan kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan menyambut putra-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan hidup kami, karena dengan semakin bersatu dengan Engkau, kami semakin sanggup mengabdi Engkau secara nyata dalam tingkah laku hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal dan gerejanya yang kudus dengan mengucapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Stanislaus Otska Bima Atmaja. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Romo Daniel Depan Pratama. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. amin. Romo Agustinus Dwi Handono SCY. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Romo Isidorus Brian Bowo Pangestu SCY. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Romo Cornelius Maruli Windian Raswata SCY. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Romo Gregorius Firtiawan Mupin SCY. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin.
Yosef Kriswanto SCY, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Romo Andreas Suko Ari Wasono SCY, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sesaat lagi selesai sudah perayaan Ekaristi, di mana kita kenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, dan kita merayakan penahbisan para diakon dan imam. Maka agar kita semua mampu meneruskan perayaan iman ini dalam kehidupan sehari-hari, marilah hening sejenak menyiapkan diri untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Baik melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas saudara sekalian. Semoga saudara sekalian dianugerahi dengan segala karunia yang perlu untuk hidup sehari-hari. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kini kita hampir sampai pada penghujung perayaan kudus ini. Namun sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita mendengarkan beberapa sambutan. Adapun beberapa sambutan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sambutan dari Ketua Panitia Tahbisan Bapak Lukas, sekaligus penyerahan cindramata untuk imam baru oleh Romo Paroki atau yang mewakili. Yang kedua, sambutan dari Wakil Imam Tertahbis Romo Stanislaus Kotska Bima Dwi Atmaja. Yang ketiga, sambutan dari Wakil Orang Tua Tertahbis yang akan diwakili oleh Bapak Thomas Suratman, orang tua dari Romo Brian. Yang keempat, sambutan dari Pater Provinsial SCY Indonesia, Romo Andreas Suparman SCY. Yang kelima, sambutan terakhir dari Uskup Agung Palembang yang mulia, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dan sekarang marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Tahbisan Imam dan Diakon yang kemudian akan dilanjutkan secara berurutan dengan sambutan-sambutan lainnya. Kami persilahkan.
yang kami muliakan dan banggakan, para Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, yang kami hormati para romo, bruder, frater, suster, para undangan, serta seluruh umat yang hadir pada perayaan Ekaristi yang agung dan penuh rahmat ini. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersyukur atas semangat yang senantiasa menggelora di hati kita, juga atas rahmat tabisan diakon dan imam, serta segala anugerah yang selalu dilimpahkan oleh Tuhan di tengah-tengah umat kesayangannya, sehingga secara istimewa kita dapat merayakan peristiwa yang penuh sukacita ini. Dengan penuh rasa syukur, kami panitia tabisan imam dan diakon mengucapkan terima kasih kepada Keuskupan Agung Palembang yang telah mengabulkan permintaan, merestui, dan akhirnya menunjuk kami, Paroki Santa Maria Bunda Allah Tugumulyo, sebagai panitia pelaksana sekaligus tempat acara yang penuh kegembiraan ini. Dan secara khusus kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang berkenan hadir dan menakbiskan saudara-saudara kami sebagai diakon dan imam baru. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Provinsial SI dan Unio Diosesan Keuskupan Agung Palembang yang juga telah mendukung, memberikan masukan dan bimbingan kepada panitia, terutama di bidang liturgi, sehingga perayaan Ekaristi pada hari ini berjalan dengan baik dan penuh khidmat. Selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan, dan secara khusus pemerintah desa G1 Mataram yang sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas yang tentunya ini menambah lancar acara dan kegiatan pada hari ini. Rasanya juga tak berlebihan jika saya sampaikan bahwa kita semua membutuhkan rasa aman di dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pagi hingga nanti malam. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Polres Musirawas, Polsek dan Kuramil Tugumulyo, perangkat dan limas dari Desa G1 Mataram yang telah membantu kerja panitia untuk parkir dan keamanan. Kami juga sampaikan terima kasih kepada para donatur, baik para donatur dari dalam dan luar paroki, donatur dari lembaga, instansi, Yayasan Sapros Palembang, dan lain-lain. Mari kita berdoa, semoga segala bentuk bantuan yang disampaikan kepada kami akan menjadi berkat dan menjadi persembahan untuk Allah sendiri. Terima kasih kepada petugas liturgi hari ini, lektor, pemazmur, mesdinar, tim komsos, kor, dekorasi, dan lain sebagainya yang telah bertugas dengan baik sehingga menambah kemeriahan dan sukacita kita hari ini. Kepada diakon dan para imam baru kami ucapkan propisiat atas pilihan, panggilan hidup,
dan rahmat tabisan yang Anda terima hari ini. Selamat menjalankan tugas pelayanan yang baru. Kami hanya bisa berdoa, semoga Anda semua menjadi pelayan yang penuh kasih, semakin rendah hati, sehingga pelayanan Anda akan membawa kabar gembira dan sukacita bagi umat Allah dimanapun mereka berada. Terkhusus kepada imam baru dari Paroki Santa Maria Bunda Allah Tukumulyo, Romo Cornelius Maruli Windian Raswata SCY. Melalui Anda, rasanya sudah terpenuhi apa yang menjadi kerinduan kami. 27 tahun masa penantian yang begitu panjang dan melelahkan. Namun hari ini dengan ditabiskannya Anda sebagai imam baru mampu mengobati kerinduan kami umat di Paroki Santa Maria Bunda Allah Tukumulyo. Akhirnya kami panitia tabisan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika pelayanan yang kami berikan belum memenuhi apa yang menjadi keinginan beberapa pihak. Kami yakin masih ada kekurangan, mulai dari menyiapkan penginapan, menyiapkan tempat duduk umat, dan pelayanan dalam bentuk apapun. Atas semuanya ini kiranya mohon dimaafkan. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan mewakili panitia. Terima kasih. Semoga Tuhan berkenan memberkati kita semua. Amin. Saya tidak mau sendiri, maka saya memanggilkan putra daerah yang asli dari Tugumulyo Musirawas ini, Romo Maruli, saya persilahkan menemani saya. Ayo Romo, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Yang mulia Bapak Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang mulia Bapak Uskup Emeritus Uskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, Romo Domingus Koro, Ketua Unio Keuskupan Agung Palembang, Romo Andreas Suparman SCY, Pater Provinsial SCY, para romo, suster, bruder, frater, dan para tamu undangan yang terhormat, serta seluruh umat Allah yang terkasih. Mewakili rekan-rekan imam yang baru ditabiskan, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah menabiskan kami. Kemudian kepada Romo Domingus Koro, Ketua Unio Keuskupan Agung Palembang, terima kasih atas semangat persaudaraan imam diosesan yang meneguhkan kami untuk melangkah dalam kebersamaan. Kepada Romo Andreas Suparman SCY, Pater Provinsial SCY, terima kasih atas doa, perhatian, dan pendampingan bagi rekan-rekan imam SCY yang juga ditabiskan pada hari ini. Kepada tenaga pendidik, para formator, baik di seminari menengah, novisiat, postulat, skolastika, tahun rohani, seminari tinggi, kami mengucapkan terima kasih
atas ilmu serta bekal yang kami peroleh sampai saat ini. Kepada orang tua dan keluarga kami, terima kasih atas doa dan kesabaran, dukungan yang membawa kami sampai saat ini di sini. Kepada umat paroki Santa Maria Tugumulyo Musirawas, Pastor Paroki Pastor Dedi SCY, dan Pastor Ferry selaku Vikaris Parokial, beserta DPP dan Panitia Tabisan. Terima kasih karena berkat kerja keras dan cintanya, perayaan ini bisa berjalan indah dan lancar. Secara khusus kepada Romo Pankras dan Romo Sumaryo yang membimbing kami dalam retret, terima kasih atas nasihat, bekal, doa, dan bimbingan rohani serta jasmani, membuat kami semakin berani melangkah menuju tabisan ini. Kami tetap mohon doa dan dukungan untuk kita semua. Akhirnya sekali lagi atas nama rekan-rekan imam baru, kami ucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan yang membalas segala doa, cinta dan dukungan kita semua. Sebelumnya, Romo Maruli, apakah ada yang ingin disampaikan? Maka saya sepakat dengan Romo Maruli mengakhiri kata sambutan ini dengan satu kata yang ada artinya, yaitu mancing. M, maju terus dalam panggilan, jangan pernah mundur meski ombak besar menghadang. A, arahkan hidupmu pada Kristus, dialah kompas dan tujuan pelayanan. N, nyalakan api semangat dan juga biarkan padam oleh lelah. C, ciptakan harapan baru di hati umat dengan senyum dan kesetiaanmu. I, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil. Tugas kita hanya menabur dan menjala. N, nantikan selalu penyertaannya, sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. G, genggam erat panggilan ini, jangan lepaskan sampai akhir hidup. Mewakili orang tua para imam dan juga diakon tertabis, terlebih kami yang berada di luar paroki Santa Maria Bunda Allah, saya mengucapkan kula nuwun kepada Romo Dedi dan juga Romo Ferry. Kemarin saya sempat agak keliru karena belum pernah ketemu sama Romo Dedi. Nuwun sawu Romo nggih. Yang terhormat Monsinyur Harun Yuwono, yang kami hormati Bapak Uskup Emeritus Alusius, Provinsial SCY Romo Andreas Suparman SCY, para Romo Formator, pendamping yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga Romo Paroki Santa Maria Bunda Allah, kepada panitia dan juga para donatur
sehingga bisa terlaksana acara tahbisan imam dan diakon pada pagi hingga siang hari ini dengan meriah dan lancar. Juga kepada para romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan juga seluruh umat yang hadir di tempat ini, perkenankan kami berdiri sejenak, nggak sampai 2 jam. Kami para orang tua mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua saja yang terlibat pada acara tahbisan pada hari ini, dan juga mengucapkan provisiat kepada anak-anak kami yang dulu kami menyebutnya sepertinya masih anak gitu ya. Tapi mulai hari ini kami sudah pantas dan layak menyebut anak-anak kami Romo. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, wah, ya seneng, ya bangga, ya bahagia tentunya. Karena anak-anak kami ini bisa sampai di titik ini, itu melalui proses yang cukup panjang. Kami tidak menyangka, dulu pernah diperkenalkan sama Romo Eko, kalau anak kami, itu mau masuk di postulat. Loh, tahu-tahu sekarang sudah ditahbiskan menjadi imam, dan juga mungkin romo-romo yang lain. Sepertinya cepat karena tidak ngalami gitu ya. Jadi dengan perjuangan yang tidak mudah, meskipun kami tidak banyak tahu. Biasanya yang diceritakan itu yang enak-enak, nggak pernah cerita yang susah-susah gitu. Di penghujung sambutan kami, Bapak, Ibu, Romo, dan Saudara sekalian, kami memohon kepada Bapak, Ibu, dan juga seluruh umat, di mana mereka ditugaskan itu supaya ikut menjaga, baik secara jasmani dan juga rohani, terlebih di dalam hidup panggilannya. Saya kira sekian dari kami. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Uskup dan saudara-saudari yang berbahagia, 27 tahun yang lalu, saya bersama dengan romo-romo yang lain ditahbiskan di sini oleh Monsinyur Aloysius Sudarso. Yang hadir di sini sekarang Romo Wanto, yang dari sini ada Romo Pramono, ada Romo Misran, yang lain tidak hadir ya. Romo Edi, Romo Topo, Romo Pramono hadir ya, sudah ada 7 orang ditahbiskan di sini. Dan semangat umat yang dulu kami rasakan, yang kami alami, ini seperti timbul kembali saat ini, 27 tahun yang lalu. Kita alami pada saat ini dan sungguh-sungguh luar biasa. Maka terima kasih kepada seluruh umat paroki Tugumulyo yang terlibat di dalam seluruh perayaan ini, terutama kepada panitia, DPP, dan para pastor, dan tentu saja juga saudara-saudari semuanya yang terlibat di dalam seluruh perayaan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita bisa melihat keterlibatan dan juga semangat saudara-saudari dan juga masyarakat di sekitar ini, jajaran pemerintahan dan keamanan. Mereka semua sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk kita semua. Karya dan persembahan diri Anda semua
luar biasa. Yang tidak kalah penting tentu saja dukungan dari semua pihak, baik para pemerhati, pendoa, donatur, dan seluruh yang hadir dalam perayaan ini. Tentu saja pendukung dan pendoa utama untuk perayaan ini, khususnya untuk para imam dan diakon baru, adalah keluarga. Mereka memberikan sumbangan yang istimewa bagi persembahan diri putra-putra mereka. Maka doa, kasih, dan persaudaraan yang kita alami bersama saat ini semoga menjadi sukacita kita bersama, kebanggaan dan juga dukungan bagi para tertahfiz ini. Semoga saudara-saudari juga mengalami peneguhan yang sama. Terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang berkenan menahfizkan saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Uskup Veteran, ya, Monsinyur Aloysius, para pembimbing retret, para imam, rohaniwan, biarawan, biarawati yang telah dan akan tetap menjadi sahabat perjalanan panggilan. Akhirnya, selamat juga kepada para imam dan diakon baru. Semoga dengan tahfizan ini Anda semua sungguh membiarkan diri, kalau di situ dikatakan digerakkan, tetapi di dalam kitab suci itu ditulis dikuasai, ya, kasih Kristus menguasai. Urget itu mendorong, menekan, menguasai sampai digencet pokoknya, ya, sampai nggak bisa lagi. Semoga memang ini moto yang disampaikan oleh para imam baru dan diakon ini sungguh menjadi moto hidup kita juga. Karena sekarang ini ada begitu banyak yang mendorong kita, yang menekan kita, yang menguasai kita. Tetapi berkat moto ini kita harus mengatakan kasih Kristus yang harus menguasai dan mendorong hidup kita. Maka terima kasih, inspirasi yang luar biasa dari para imam dan diakon baru. Maka demi cinta kasih Kristus ini, kami mendorong khususnya yang SCY, Diakon Alexander Bayu Putra Pratama tetap di asrama Leo Dehon Metro. Diakon Fransiskus Dedi Saputra tetap mendorong motor di Pasang Surut. Pastor Cornelius Maruli Windian Raswata menjadi pastorekan di Pangkalan Kerinci, Keuskupan Padang. Pastor Gregorius Wirdiawan menjadi pastor rekan di Kota Batak. Riau, Keuskupan Padang. Pastor Agustinus Dwi Handono menjadi pastor rekan di Paroki Singkut. Pastor Isidorus Brian Bowo Pangestu menjadi pastor rekan di Paroki Perawang, Riau, Keuskupan Padang. Dan Pastor Albertus Fran Yosef Kriswantoko menjadi pastor rekan di Paroki Kerahiman Ilahi Biak, Keuskupan Timika. Romo Eko, Suko mau pindah enggak? Kalau pindah ya terlalu, baru dipestakan kok mau dipindah, ya kan? Maka Romo Andreas Suko tetap di Tugumulyo. Semoga perutusan ini semakin menjadi berkat bagi kita semua. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Ada alpukat di dalam kardus. Rasanya lumayan seperti mentega.
Provisiat kepada 10 klerus, jadilah pelayan Tuhan selamanya. Klerus entah diakon, entah imam, itu klerus sudah. Jangan klera-kleru ya. Oleh-oleh telo dari kekasih. Ada pepaya juga dari kepala desa. Umat Tugu Mulyo, terima kasih. Anda semua luar biasa. Tabisan ini barangkali yang dihadiri oleh para imam paling banyak selama saya mentabiskan orang. Dari keuskupan di seluruh Sumatera ini ada wakilnya. Sibolga ada Romo Fidelis kurang-kurangnya dari Sibolga. Tapi dari seluruh keuskupan di Sumatera ini ada wakilnya. Bahkan bukan hanya dari keuskupan di Sumatera, dari Papua ada, dari Timika ada, dari Jakarta ada, dari Jogja ada, dari Kupang ada, dari mana-mana ada. Terima kasih bahwa sudah disambut dengan sangat baik di sini oleh sekali lagi umat Allah Tugu Mulyo di bawah komando Romo Dedi. Matur nuwun Romo. Saya persilahkan Romo Alek mengumumkan yang imam diosesan. Monggo. Saudara dan saudari yang terkasih, perkenankan saya membacakan keputusan dari Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono terkait perpindahan tugas atau penugasan para romo di wilayah Keuskupan Agung Palembang per Oktober November 2025. Pertama, ini romo yang senior dulu, yang romo baru menyusul. Romo Yohanes Dwi Ferry Antoro SCY per 1 Oktober 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pastor rekan di Paroki Santa Maria Tugu Mulyo Musirawas dan akan mendapatkan tugas di internal kongregasi SCY. 2. Romo Martinus Joko Widiatmoko SCY per 1 Oktober 2025 ditugaskan sebagai pastor rekan di Kuasi Paroki Santo Ignatius Loyola Bangko, Provinsi Jambi. 3. Romo Yohanes Indri Irianto SCY per 5 Oktober 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pastor kepala paroki Santo Isidorus Singkut dan akan mendapatkan tugas di internal kongregasi SCY. Keempat, Romo Antonius Dwi Pramono SCY per 5 Oktober 2025 ditugaskan sebagai pastor kepala di paroki Santo Isidorus Singkut, Jambi. Kelima, Romo Alexander David Buntoro SCY per 2 November 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pastor kepala paroki Allah Maha Murah Pasang Surut dan akan mendapatkan tugas di internal kongregasi SCY. 6. Romo Stefanus Listianto SCY per 2 November 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pastor rekan di Kuasi Paroki Santo Ignatius Loyola Bangko.
per 2 November 2025 juga ditugaskan sebagai Pastor Kepala Paroki Allah Maha Murah Pasang Surut. 7. Romo Fransiskus Surati SCY per 15 September 2025 ditugaskan sebagai anggota tim devosional Keuskupan Agung Palembang khususnya untuk Dekenat Jambi. Romo Surati akan tinggal di Paroki Santa Teresia Jambi. 8. Romo Yohanes Agung Aprianto per 25 September 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pastor rekan di Paroki Santo Yosef Palembang dan per 25 September 2025 ditugaskan sebagai pastor rekan di unit pastoral Yohanes Maria Vianney Penarik Muko-Muko. Sekarang adalah penugasan imam baru. Yang pertama, Romo Stanislaus Kotska Bima. Per 25 September 2025 dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pelayan pastoral di unit pastoral Yohanes Maria Vianney Penarik Muko-Muko. Dan per 25 September 2025 ditugaskan sebagai pastor rekan di Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Yang kedua, Romo Daniel Depan Pratama. Per 25 September 2025 dibebaskan dari tugasnya sebagai pelayan pastoral di Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Dan kemudian ditugaskan sebagai pastor rekan di Paroki Santo Yosef Palembang. Demikian, terima kasih. Setelah mendengar beberapa kata sambutan, perkenankan saya untuk memberikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, terkait dengan pengucapan selamat kepada imam dan diakon yang baru saja ditabiskan, akan dilakukan di satu lokasi yang sama, yaitu di bawah tenda utama. Karena itu, setelah ini umat yang akan memberikan tanda mata dipersilakan melakukan bersamaan dengan menyampaikan ucapan selamat pada acara seremonial yang akan dilaksanakan di tenda utama. Untuk foto bersama. Yang pertama, Bapak Uskup, Pater Provinsial Romo Ketua Yunio, Romo Paroki bersama dengan imam dan diakon yang baru ditabiskan berfoto di depan altar dan menghadap ke umat. Yang kedua, formasi seperti pada foto pertama ditambah dengan para imam yang berada di sisi kanan dan kiri altar, para petugas liturgi lainnya untuk berdiri di depan altar bersama dengan para imam dan diakon yang baru saja ditabiskan menghadap ke umat. Sedangkan para imam yang duduk di depan mohon berdiri dan bersama-sama menghadap ke belakang. Karena pengambilan foto akan dilakukan dari balkon. Selanjutnya, para petugas liturgi, para imam berkenan meninggalkan gereja melalui pintu utama dan selanjutnya mengikuti acara seremonial di tenda utama lapangan belakang gereja ini. Berikutnya akan dilakukan sesi foto bersama keluarga, kiranya berkenan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, didampingi Pater Provinsial, Romo Ketua Yunio dan Romo Paroki. Yang pertama bersama keluarga Romo Daniel Depan Pratama, yang kedua dengan Romo
Stanislaus Kotska Bima Dwi Atmaja. Yang ketiga bersama keluarga Romo Cornelius Maruli Widya Raswata SCY. Yang keempat bersama keluarga Romo Gregorius Firdiawan Mubin SCY. Yang kelima bersama Romo Agustinus Dwi Handono SCY. Yang keenam bersama Romo Isidorus Brian Bowo Pangestu SCY. Yang ketujuh bersama Romo Andreas Suko Ari Wasono SCY. Yang kedelapan bersama keluarga Romo Albertus Fran Yosef Kriswantoko SCY. Yang kesembilan bersama dengan keluarga Diakon Franciscus Dedi Saputra SCY. Dan yang terakhir bersama keluarga Diakon Alexander Bayu Putra Pratama SCY. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan pengumuman acara seremonial. Acara seremonial akan dilaksanakan di panggung utama belakang gereja ini. Untuk seluruh hadirin, panitia sudah menyiapkan minuman. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin sekalian dapat menikmati sambil menunggu acara seremonial dimulai. Selanjutnya, kita akan bersama-sama memulai acara dengan penyambutan imam baru, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada beberapa sambutan, kemudian potong tumpeng untuk imam dan diakon baru, makan siang dan salam imam baru. Selanjutnya, untuk makan siang, nanti akan kita sampaikan di panggung utama. Demikian dari kami dan sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat perdana dari para imam baru. Kita bangkit berdiri. Terima kasih. Sudah selesai, marilah kita wartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk tim dokumentasi, yang pertama Bapak Uskup Pater Provinsial SCY Romo Ketua Yuniu, Romo Paroki bersama para imam dan diakon yang baru ditafiskan. Baik, berikutnya formasi seperti pada foto pertama, ditambah dengan para imam yang berada di sebelah kanan dan kiri altar, untuk berdiri bersama dengan para imam dan diakon baru yang ditafiskan tadi. Untuk para imam yang duduk di depan, dimohon untuk berdiri yang di depan altar dan menghadap ke balkon bersama seluruh umat yang hadir di dalam gereja untuk berkenan menghadap ke balkon karena kita akan mengambil foto bersama dari atas balkon. Untuk tim dokumentasi,
Dimohon untuk segera ke atas balkon. Baik, untuk selanjutnya para petugas liturgi, para imam konselebran untuk berkenan meninggalkan gereja melalui pintu utama. Bapak Uskup Monsinyur Harun didampingi Pater Provinsial, Romo Ketua Unio dan Romo Paroki berkenan untuk tetap tinggal.
Bakti Santo Gregorius Agung Jambi. Saya tertarik menjadi seorang imam karena tertarik kepada sosok Romo yang senantiasa bersemangat dan bersukacita dalam menjalani pelayanannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Moto yang saya ambil dari Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Saya meyakini bahwa Kristus senantiasa hadir dan hidup di dalam hidup saya. Sekian dan terima kasih. Saya mewakili segenap karyawan-karyawati di Jalan Hijau mengucapkan selamat atas perpisahan imam. Semoga para imam yang baru membawa berkah dan kekuatan dalam melayani Tuhan dan jemaat. Semoga iman dan panggilan Anda untuk tumbuh dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selamat atas tahbisan imaman. Semoga para imam selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan kesehatan dalam melayani iman. Prima Beauty terpercaya sejak 11 tahun menghadirkan produk kesehatan dan kecantikan, herbal alami, dan menyediakan sekolah bisnis, support sistem yang luar biasa, modal recehan, hasil miliaran. Bergabunglah bersama kami. Ayo jangan ragu. Sukses bersama. Selamat pagi, Natura. salam sejahtera Kacamata bagi kita terapi semua. kesehatan Yang saya dari hormati Natura. Uskup Agung Sabun kecantikan Palembang, wajah yaitu dari Natura. Monsinyur Yohanes Serbuk minuman Harun Yuwono, yang kaya manfaatnya. Uskup Emeritus Beauty dan aloe vera Aloysius Sudarso kaya manfaat. SCY, dan Body juga serum Pater untuk siang Provinsial dan malam. SCY, yaitu Lindungi Romo wajah Andreas Anda Suparman pakai SCY, sunscreen, beserta para Romo, kalung kesehatan Bruder, dari Frater, Natura, Suster, lipstick dan saudara-saudari yang terkasih. Natura. Hari ini kita patut bersyukur, terutama berkat rahmat Tuhan. Kita boleh mengalami rahmat kesehatan yang begitu luar biasa. Secara khusus pada hari ini 10 pemuda saudara-saudara kita akan ditahbiskan menjadi seorang imam dan juga diakon. Kiranya ini menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Mereka telah berani mempersembahkan diri untuk Allah dan juga gereja. Maka kita diundang hari ini juga kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita ini agar mereka tetap setia dan menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah bersama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kasih dan rahmat-Nya telah memberikan kita kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi penuh syukur ini. Kami umat paroki Santa Maria Bunda Allah Tugumulyo, terutama pada hari yang istimewa ini, mengucap syukur kepada Tuhan karena di usia paroki yang ke-73 tahun ini kami diberikan suatu rahmat yang sungguh istimewa karena 2 putra daerah kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menerima tahbisan kudus. Dengan penuh rasa syukur itu pula kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang kasih Tuhan. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini, Ekaristi Agung ini, dan selamat menjadi saksi untuk tahbisan yang mulia pada para frater yang akan menerima tahbisan diakon dan kepada para diakon yang akan menerima tahbisan imam yang langsung akan diberikan oleh Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya mewakili Panitia Tahbisan Imam dan Diakon Keuskupan Agung Palembang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Keuskupan Agung Palembang
yang telah menunjuk kami sebagai pelaksana sekaligus tempat acara kegiatan yang penuh rahmat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh umat atau Anda semua sudah mendapatkan tempat duduk sehingga bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Lalu yang kedua, dihimbau kepada seluruh umat yang hadir, maka tidak diperkenankan untuk mengambil foto, video, atau yang lain sebagainya sehingga tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Hanya petugas yang telah ditunjuk yang boleh mendokumentasikan kegiatan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan acara seremonial. Acara seremonial akan diisi dengan pentas seni dari anak-anak sekolah minggu. Kami berharap bahwa acara ini akan menambah semarak dan menambah sukacita kita. Dan nanti juga akan dihibur dengan alunan musik keroncong. Sebagai ungkapan rasa syukur dari para sesepuh, nanti malam akan ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan mengambil lakon Laire Wisanggeni. Mari bersukacita dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga acara dan kegiatan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Vivat Koryesu Perkor Marie. Perkenalkan, nama saya Frater Alexander Bayu Putra Pratama SCY. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Kalirejo, unit pastoral Tanjung Mas. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari orang tua Bapak Antonius Jamin dan Ibu Ana Supriyatun. Alasan saya menjadi seorang SCY karena saya telah menerima banyak cinta dari orang-orang yang ada di sekitar saya, dan terutama dari Allah sendiri. Maka ayat kitab suci yang memotivasi saya untuk menjalani panggilan adalah, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Keyakinan inilah yang membuat saya bahwa saya selalu menerima penyertaan. PT Natura Prima Beauty terpercaya sejak 11 tahun menghadirkan produk kesehatan dan kecantikan, herbal alami, dan menyediakan sekolah bisnis, support sistem yang luar biasa, modal recehan, hasil miliaran. Bergabunglah bersama kami. Ayo jangan ragu. Sukses bersama Natura. Kacamata terapi kesehatan dari Natura. Sabun kecantikan wajah dari Natura. Serbuk minuman yang kaya manfaatnya. Beauty dan aloe vera kaya manfaat. Body serum untuk siang dan malam. Lindungi wajah. Anda pakai sun cream. Kalung kesehatan dari Natura. Lipstick dari Natura.
melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Saya meyakini bahwa Kristus senantiasa hadir dan hidup di dalam hidup saya. Sekian dan terima kasih.